Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang terkait dengan tema brosur sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Jadi kisah-kisah umat terdahulu yang binasa ini penting kita jadikan perhatian. Kita jadikan pelajaran. Dahulu pernah ada beberapa umat yang durhaka kepada Allah, kesudahannya di dunia mengenaskan, lebih-lebih di akhirat. Maka biar kita tidak seperti mereka, tidak berkeadaan seperti mereka, hentikan kemaksiatan yang dilakukan. Hentikan dengan segera, jangan ditunda-tunda perlakuan menyimpang yang masih terus dilakukan. Kalau kita terus-terusan mengikuti perilaku menyimpang, maka kesudahannya pun sama. Karena ketetapan Allah tidak akan mengalami perubahan dan pergantian. Baik, mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita jadikan pelajaran, kita tarik ibrahnya, sehingga ke depan kita lebih baik lagi sampai ajal menjemput. Karena biar bagaimanapun kita mengetahui hidup di dunia ini hanya sementara. Karena hanya sementara, maka jangan ikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena mengikuti hawa nafsu berarti secara perlahan namun pasti menuju jurang kehancuran, meniti jalan kesengsaraan. Lawan hawa nafsu itu. Dunia ini hanya sementara, tidak selamanya. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di kampung akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini kalau kita mati sudah, kita akan tinggalkan segala kesenangan dunia. Kalau kita hidup di dunia mengikuti hawa nafsu, tertipu kita. Begitu didatangi malaikat maut, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa kita. Tidak bisa melakukan apapun selain penyesalan. Kalau selama hidup kita terus durhaka kepada Allah, yang bisa kita lakukan hanya menyesal penyesalan yang tiada guna. Maka sudahi memperturutkan hawa nafsu, rugi sudah. Kematian datangnya tidak kula nuwun. Kematian datangnya tidak menunggu kita taat dulu. Kematian datangnya tidak menunggu kita tobat dulu. Bisa terjadi setiap saat. 5 menit lagi loh ke depan, mungkin di antara kita ada yang menemui kematiannya. Mungkin tidak, mungkin sekali. Maka jangan tunda-tunda lagi untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah cukup lama tertunda. Ini ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ya, mari. Ustaz, anak pertama kami meninggal di usia 4 bulan karena sakit PJB, ini penyakit jantung bawaan. Anak kedua kami gugur di dalam kandungan di usia kandungan 3 bulan. Anak ketiga kami meninggal baru kemarin di usia 3 bulan karena sakit infeksi paru-paru. Atas peristiwa ini, hati dan jiwa saya hancur, tidak semangat dalam menjalani kehidupan ini, yang seakan-akan cobaan selalu datang bertubi-tubi. Bahkan aku pernah berpikir, yang bahagia semakin bahagia dan yang susah semakin susah. Untuk itu mohon tausiahnya. Itu berarti Allah Maha melihat, yang mampu melewati ujian keimanan dan ketakwaan seperti itu panjenengan.
Ujian-ujian yang Allah berikan itu hakikatnya untuk menaikkan derajat jenengan tinggi-tinggi di hadapan Allah. Belum tentu orang yang tampak lahirnya bahagia, anak-anaknya sehat-sehat, hidup dari kecil sampai besar, sukses dalam pekerjaannya, itu belum tentu lebih bertakwa dari panjenengan. Bisa jadi ujian kesenangan yang Allah berikan kepada mereka itu menyebabkan mereka tidak lulus. Bisa jadi lupa kepada Allah. Diberi anak-anak yang tumbuh kembangnya sehat, kemudian sukses dan lain sebagainya, sehingga lupa kepada Allah. Malah justru menjadi sombong. Lihat anakku kuliah di fakultas ini, universitas ini, atau bekerja ini, itu dan lain sebagainya, sehingga tidak mendekat kepada Allah. Ingat ibu ya, yang namanya materi ujian dari Allah itu hanya ada dua. Materi ujian yang isinya kesenangan, materi ujian yang isinya kesedihan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan uji kalian dengan keburukan ataupun dengan kesenangan. Keburukan maupun kesenangan ini bukan hasil ujian. Kalau ibu punya pikiran yang bahagia semakin bahagia, yang susah semakin susah, ini berarti ibu menilai bahwa kesenangan dan kesedihan itu hasil dari ujian, nilai ujian. Padahal itu bukan hasil ataupun nilai ujian, masih merupakan materi ujian dari Allah. Hasilnya nanti akan kita petik ketika kita datang kepada Allah, kembali pulang kepada Allah. Rapotnya akan diberikan di sana. Nah, kita sebagai hamba Allah, apa yang perlu kita lakukan? Hamba Allah yang telah menyatakan keimanan. Kalau diuji dengan materi kesenangan, maka bersyukur dengan cara tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan aneka kenikmatan yang Allah anugerahkan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Kalau materi ujiannya berupa kesedihan, kita bersabar. Sabar secara aktif, terima dengan ikhlas, tidak suudon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah keliru ibu untuk menguji hambanya. Allah tidak pernah keliru. Dan Allah berjanji tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau ujian yang Allah berikan pada ibu tadi ketika putra panjenengan meninggal dunia, itu Allah yang maha mengetahui. Jenengan yang bisa melalui dengan penuh keikhlasan, keimanan dan kesabaran. Kalau itu bisa dilakukan, tidak berputus asa dari rahmat Allah, tetap husnudzon pada Allah, maka apa yang dijanjikan oleh Allah untuk panjenengan, pembersamaan dari Allah, innallaha ma'as shabirin. Lebih indah mana? Pembersamaan keluarga atau pembersamaan dari Allah? Tentu jawabannya lebih indah jika kita dibersamai oleh Allah. Saat senang bisa bersyukur, Allah yang mengarahkan kita untuk bersyukur. Saat susah bisa bersabar, Allah yang membimbing kita untuk terus istiqomah dalam kesabaran. Maka kata Nabi kita, ajaban li amril mukmin,
Sungguh mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara yang mengagumkan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semua perkara orang yang beriman kullahu khair. Semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara yang mengagumkan ini tidak akan diperoleh, didapati kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia diuji dengan kesenangan, maka dia bersyukur. Dengan syukur itulah kana khairan lahu. Hasilnya pasti baik untuk dirinya, dunia akhiratnya pasti baik. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika diuji dengan kesusahan, dengan kesempitan, dengan keburukan, hanya orang yang beriman yang bisa bersabar, selainnya tidak bisa. Dengan sabar itulah maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, Ibu, ya. Jangan suudzon pada Allah. Karena hanya orang-orang yang sesat, hanya orang-orang yang tersesat yang berputus asa dari rahmat Allah. Coba diingat kembali itu dalam brosur ada Quran surat Al-Hijr itu, ya, ayat 55 sampai 56. Surat ke-15, Surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Maka berlandaskan ayat ini, Ibu, di sini Allah ngendika fala takum minal qanitin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Fala takuni minal qanitin. Janganlah Ibu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang sesat jalan. Maka kalau Ibu punya penilaian kepada Allah, oh ini berarti yang bahagia tambah bahagia, anaknya sehat-sehat, sukses, yang menderita semakin menderita, itu tanda bahwa Ibu putus asa dari rahmat Allah. Maka jangan ikuti bujuk rayu setan. Setan itu menyesatkan. Dilawan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka perlakukan setan sebagai musuh. Jangan perlakukan sebagai teman. Yang namanya musuh harus dikalahkan. Cara yang Allah berikan, bagaimana bisa mengalahkan setan sebagai musuh yang nyata bagi kita? Allah berikan cara yang sangat ampuh, yaitu perlakukan setan sebagai musuh, jangan dijadikan teman. Kalau kita jadikan setan itu kita jadikan teman, kita yang akan kalah. Ketahuilah, bisikan-bisikan
yang ada pada ibu ya, itu bisikan setan, maka jangan diperturutkan. Jangankan anak-anak kita ibu ya. Kita ini punya Allah, kita ini milik Allah. Satu hari nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Dan orang yang beriman telah menyatakan keimanannya pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang menyatakan keimanan itu lepas atau lolos ujian dari Allah, itu tidak ada. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba diingat kembali Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dulu orang-orang sebelum kita yang telah menyatakan keimanannya itu pun juga diuji oleh Allah. Dengan ujian itu, kenapa toh Allah harus uji orang yang telah menyatakan keimanannya? Agar kita tahu apakah kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam keimanan, atau iman kita dusta. Atau iman kita dusta. Diuji dengan kesenangan, kita sombong. Oh, berarti iman kita dusta di hadapan Allah. Diuji dengan kesusahan, kita mengeluh, kita gresulo, tidak bisa sabar. Sekalipun lisan kita menyatakan keimanan, namun kalau perbuatan kita seperti itu, potensi besar di sisi Allah iman kita kadzib. Karena iman yang sodik, iman yang benar di sisi Allah, saat dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur betul kepada Allah. Diuji dengan kesedihan, bersabar betul kepada Allah. Karena materi ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah hanya ada dua, kesenangan dan kesusahan. Dua materi ini pun sebetulnya Allah sudah berikan jawabannya. Nek kowe tak uji seneng, syukuro. Nek tak uji susah, sabaro. Itu sebetulnya jawaban dari materi ujian sudah Allah berikan. Soal-soal ujian berupa kesenangan, kesusahan, jawabannya sudah Allah berikan. Tinggal kita laksanakan. Materi-materi ujian yang berupa kesedihan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Coba diingat kembali Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini dulu. Walanabluwannakum, dan sungguh. Ingat, walanabluwannakum, ada dua huruf penguat. Lamut taukid dan nunut taukid. Lam yang berfungsi untuk menguatkan, wala, la itu kan lam. Itu fungsinya untuk menguatkan. Walanabluwannakum, di situ nunnya ada syiddahnya, ada saddahnya. Itu fungsinya nunut taukid, nun yang berfungsi menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan informasi yang tersampaikan. Sehingga kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu, dari ujian-ujian yang Allah sebutkan di ayat ini. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindar, tetap tidak bisa. Allah sudah berikan dua huruf penguat dalam informasi yang diberitakan. Ujiannya apa? Bisyai'in minal khauf. Sedikit rasa khawatir, sedikit rasa takut, sedikit rasa gelisah. Dan insya Allah kita pernah mengalami semuanya. Saat anak sakit, khawatir. Saat istri atau suami sakit, gelisah kita, sakit. Saat di PHK dari pekerjaan, gelisah. Saat COVID kemarin, hampir semuanya gelisah. Itu sebagai ujian keimanan. Walju', kekurangan atau sedikit rasa lapar. Kalau toh ada di antara kita yang tidak mengalami ujian rasa lapar, namun kita tidak bisa lepas dari ujian berikutnya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kalau toh ada yang Allah uji dengan kecukupan harta, dia tidak akan bisa lepas dari yang namanya wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa. Semuanya tidak akan bisa lepas dari ujian kekurangan jiwa. Satu demi satu keluarga tercinta akan meninggalkannya. Itu kekurangan jiwa. Baik anak-anaknya, ataupun istrinya, ataupun suaminya, ataupun kakak adiknya, ataupun orang tuanya, atau karib kerabatnya, atau dia sendiri yang akan meninggalkan orang-orang tercintanya. Naqsum minal anfus, kekurangan jiwa ini tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari ujian keimanan ini. Wassamarat, dan ujian kesedihan lainnya, kekurangan buah. Jangan diartikan hanya semacam buah letterlek itu. Kalau dalam kondisi kekinian, buah itu hasil jerih payah kita. Kita bekerja, hasil jerih payah kita diambil oleh orang lain. Kita bekerja, upah kita tidak dibayar. Kita bekerja, uang kita dikorupsi. Kita bayar pajak, uang kita dikorupsi oleh oknum-oknum itu. Nah, oknum tapi kok oke. Oknum itu harusnya kan satu. Lah kok ini oknum koncone oke. Ya, itu kekurangan harta apa? Kekurangan buah-buahan, hasil keringat kita, hasil usaha kita diambil oleh orang lain dengan cara batil. Semuanya akan mengalami ujian. Tapi ingat kabar gembira dari Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Diuji dengan kekurangan jiwa, anggota keluarganya berpulang lebih dulu, dipanggil oleh Allah lebih dulu, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira. Siapa itu orang-orang yang sabar? Lanjut. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi orang-orang kalau ditimpa musibah langsung ingat Allah. Tidak hanya sebatas ucap innalillah. Innalillah, ucapan dibalik ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengandung makna orang-orang yang ditimpa musibah langsung ingat Allah. Yang dicari adalah Allah dulu, tidak mencari yang lain-lain. Ditimpa musibah, kesusahan, langsung berserah diri kepada Allah, datang kepada Allah, ingat betul kepada Allah, tidak suudzon pada Allah. Kalau sudah innalillah, berarti kita ini milik Allah. Jadi sudah istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Kita manusia tidak punya apapun di dunia ini. Harta, anak, itu semuanya titipan Allah, milik Allah. Maka saat diambil oleh Allah, kita harus ikhlas. Innalillah. Jangankan anak-anak kita, jangankan harta benda kita, kita sendiri ini pun milik Allah, yang satu hari nanti pasti akan dipanggil pulang oleh Allah. Orang-orang, tandanya orang yang imannya shadiq, kalau ditimpa musibah langsung ingat Allah. Ketika ingat Allah berarti dia ikhlas menerima ujian itu. Bahwasanya ini ujian dari Allah, bukan untuk menghinakanku, bukan untuk menjadikan aku susah berkepanjangan, tetapi ini ujian dari Allah untuk menaikkan derajatku di sisinya. Itu orang yang imannya shadiq. Memang tidak mudah, butuh qalbun salim, hati yang bening. Yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang imannya shadiq, hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apakah tidak boleh kita bersedih ketika keluarga kita dipanggil oleh Allah? Boleh bersedih, namun jangan sampai menjadikan kita lupa pada Allah, suudzon pada Allah, dan lain sebagainya. Terus kalau kita bisa sabar dan istirja, menyerahkan semuanya kepada Allah dengan tunduk patuh, tulus, ikhlas, hasilnya apa? Ayat berikutnya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hanya orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah, terus bergantung pada rahmat Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan hanya orang-orang yang benar-benar menjalankan petunjuk dari Allah sesuai yang Allah kehendaki, itu yang bisa bersabar, yang bisa istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah saat ditimpa musibah. Kalau kita menggerutu, menyalahkan Allah, ya Allah, saya sudah berusaha taat padamu, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah zakat, sudah infak, sudah puasa, tetapi kenapa ya Allah tiga putra tercinta yang sangat aku idam-idamkan, aku dambakan, kenapa tidak engkau beri kesempatan hidup lebih panjang? Kenapa harus di usia-usia masih kecil engkau panggil pulang? Kurang apa ketaatanku kepadamu ya Allah? Berarti ini menyalahkan Allah, tidak menerima takdir dari Allah, ujian dari Allah. Maka ibu, la takuni minal qanitin, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kamu benci sesuatu, namun di balik itu Allah sudah siapkan kebaikan yang melimpah. Kebaikannya apa? Mungkin saat ini ibu belum tahu. Kebaikannya masih dirahasiakan oleh Allah. Salah satu kebaikannya yang bisa dirasakan dengan ujian kesusahan, biasanya orang akan ingat kepada Allah, akan mohon kepada Allah. Itu kebaikan yang langsung bisa dirasakan. Kalau terus bisa dilakukan, kebaikan dunia akhirat.
Bisa jadi kalau anak-anak ibu sampai usia dewasa, bisa jadi tidak taat pada Allah anak-anaknya. Bisa jadi tidak termasuk orang-orang yang sholat. Kita tidak tahu itu. Maka dipanggil oleh Allah dalam keadaan masih kecil, belum punya dosa. Belum punya dosa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu manusia tidak tahu apa-apa. Cukup yang harus kita lakukan, diuji dengan materi kesenangan, bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur. Diuji dengan kesusahan, serahkan semuanya pada Allah. Sabar dengan sebenar-benar sabar. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran dan keikhlasan kepada ibu ini. Baik, ada lagi?